Hai Cah, kembali lagi bersama aku Tio di channel Tio Zen. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Gabu episode ke-39. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasalah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage's home. If I quit this season, I still be the greatest. Pernah nggak sih arek-arek nonton episode tokusatsu yang bikin campur aduk? Yang di satu sisi bikin emosi, tapi di sisi lain malah pengen nyemil puding nih. Nah, episode kali ini bisa dibilang campuran antara manisnya dessert dan pahitnya kenyataan. Siap-siap, karena ini dia pembahasan Kamen Rider Gabu episode ke-39 yang berjudul Aku Telah Mencarimu. Ya, bisa dibilang sebuah pertemuan yang memicu konflik besar. はい、ごめんよ。弟をやったのはお前だったんだな。知らないって言ってんでしょ。 Di episode ini, Dente mengungkapkan keinginannya untuk menikmati lebih banyak makanan manis dari dunia manusia. Sachika bersama Soma dan Lakia memutuskan untuk membuat makanan manis untuknya, terutama puding ala mode ya. Namun kejutan besar terjadi ketika Glota mengetahui bahwa Dente pamannya masih hidup di dunia manusia melalui data penelitian Nyelf. Setelah mengetahui itu, Glota segera bergegas menemui Dente. Sementara itu, Lakia akhirnya menemukan kebenaran tentang siapa yang telah membunuh adiknya. Kalian yang udah nonton pasti paham lah siapa itu. はい、ごめんよ。弟をやったのはお前だったんだな。知らないって言ってんでしょ。 Glota yang selama ini hidup dalam tekanan dan luka emosional karena masa lalu dan keluarganya yang berantakan, akhirnya tahu bahwa Dente pamannya sendiri ternyata masih hidup. Tapi reaksi Glota bukan bahagia atau lega, malah sebaliknya, dia marah, kecewa dan merasa dikhianati oleh kenyataan itu. Alih-alih memulihkan hubungan, dia justru memilih untuk mengeksekusi Dente sebagai pelampiasan rasa sakitnya. Keputusan ini menunjukkan betapa dalamnya luka batin yang Glota simpan. Dia bahkan mulai memproduksi Hitopres dalam jumlah besar sebagai bagian dari pelampiasan dan rencana balas dendamnya. Sebenarnya itu dia tidak suka ya, bahwa Glota ini stres karena satu persatu keluarganya itu mulai berantakan atau sudah mati satu persatu. Yang pertama itu dia kehilangan Sita, bapaknya sendiri dan juga kakaknya Rango ya. Nah, Dente itu tahu bahwa dia itu kesepian dan meminta agar si Glota ini meminta bantuan kepada Akagabu atau Soma. Dia itu tidak mau dan akhirnya mengeksekusi Dente ya. Sebagai dia menunjukkan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan dari Akagabu. Seperti itu. Emosi yang tidak ditangani dengan baik ini membawa Glota makin jauh dari sisi kemanusiaannya. Kita sebagai penonton pun jadi bisa ngerasain intensitas konflik emosional yang benar-benar dalam nih. Bang, kok sisi kemanusiaannya? Ya kalau tidak kemanusiaannya ya sisi Granito baiknya ya, itu aja. Jangan dibawa pusing lah. はい、ごめんよ。弟をやったのはお前だったんだな。知らないって言ってんでしょ。 Lakia akhirnya mendapatkan jawaban yang dia cari selama ini. Ternyata Glota adalah orang di balik kematian adiknya, Komel. Fakta ini jadi pukulan keras buat Lakia, karena selama ini dia mengira kebenaran akan membebaskannya dari rasa bersalah dan dendam. Tapi kenyataannya justru membuat semuanya jadi lebih rumit. Konfrontasi antara Lakia dan Glota pun jadi salah satu momen paling emosional dan tegang di episode ini. Lakia nggak cuma harus menerima kenyataan pahit itu, tapi juga harus memutuskan langkah selanjutnya, balas dendam atau mencari jalan lain untuk mengakhiri rantai kebencian ini. Dilema ini bikin karakter Lakia makin menarik dan kompleks. はい、ごめんよ。弟をやったのはお前だったんだな。知らないって言ってんでしょ。
ternyata Nyelv bukan sekedar karakter pendukung biasa. Dalam episode ini, dia jadi pemicu besar dari seluruh konflik. Karena data penelitiannya yang secara nggak langsung membuka fakta bahwa Dente masih hidup. Informasi ini sampai ke tangan Crota dan akhirnya mengubah arah cerita sepenuhnya. Ya ini secara tidak sengaja ya, karena tab yang berisi data-data penelitiannya Nyelv itu jatuh dan membuka informasi dari Dente. Dari sini bisa dipahami kan, peran Nyelv yang awalnya terlihat kecil jadi krusial banget di episode ini. Ini nunjukin bahwa tokoh-tokoh yang awalnya kayak cuma pelengkap ternyata punya dampak besar terhadap cerita utamanya. Dia menjadi semacam katalis dari drama besar antara Crota dan Dente. Gak nyangka banget kan? 張り込めろ。弟をやったのはお前だったんだな。知らないって言ってんでしょ。 Di tengah semua ketegangan dan drama yang terjadi, ada satu momen manis yang cukup mencairkan suasana. Toma, Sachika, dan Lakia memutuskan buat bikin puding ala mode spesial untuk Dente. Permintaan simpel dari Dente ini jadi pengingat bahwa di balik konflik besar masih ada keinginan-keinginan kecil yang hangat dan manusiawi. Scene ini memberi keseimbangan yang pas dalam cerita. Penonton diajak buat rehat sejenak dari konflik yang intens dan menikmati interaksi penuh kehangatan dari para karakternya. Ini juga jadi penguat bahwa Gabu tahu cara memainkan emosi penonton lewat kontras yang pas antara tegang dan hangat. Gimana nih menurut kalian? Dari cerita yang aku tonton sih pas banget ya. Tapi aku tidak mengira bahwa Dente akan mokat di sini. Karena Crota itu, ya, si Crota itu tidak mau dianggap lemah sama Dente. Dan pada akhirnya Crota memutuskan untuk membunuh atau membuat mati si Dente. Kita lihat apakah Soma akan dendam di sini terhadap tantenya sendiri yaitu Tante Crota, atau sebaliknya nih Lakia yang akan membereskan si Tante Crota ini. Ya menurutku sih akan ada duel antara final form Gabu dan juga final form dari Fram ya. Tapi yang lebih di highlight di episode selanjutnya adalah Kamen Rider Fram ala mode gitu ya. Yaitu adalah tambahan aja untuk pelengkap dari titel menarik dari episode ini. Ya tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin pentingnya. 張り込めろ。弟をやったのはお前だったんだな。知らないって言ってんでしょ。 Tante Crota adalah gambaran nyata dari seseorang yang gak pernah menyelesaikan luka masa lalunya. Ketika dia tahu Dente masih hidup, bukan perasaan lega yang muncul, tapi rasa kecewa dan dendam yang semakin membara. Trauma lama yang gak kunjung sembuh bisa berubah jadi kemarahan atau amarah yang membutakan logika. Episode ini memperlihatkan gimana seseorang bisa berubah drastis karena tekanan batin yang berkepanjangan. Dari sosok yang mungkin dulunya punya harapan, Crota berubah menjadi pribadi penuh dendam dan manipulatif. Ini jadi catatan soal pentingnya healing dalam hidup. 張り込めろ。弟をやったのはお前だったんだな。知らないって言ってんでしょ。 Setelah perjalanan panjang mencari kejelasan, Lakia akhirnya menemukan fakta yang menyakitkan. Crota adalah pelaku di balik tragedi keluarganya. Momen ini menjadi titik balik bukan hanya dalam cerita, tapi juga dalam perkembangan karakter Lakia sendiri. Dia nggak cuma berhadapan dengan musuh, tapi juga dengan pilihan moral. Apakah dia akan mengikuti jejak dendam seperti Crota atau memilih jalan baru yang lebih damai? Episode ini menunjukkan bahwa kebenaran tidak selalu membawa kedamaian. Kadang justru membuka luka yang lebih besar. 張り込めろ。弟をやったのはお前だったんだな。知らないって言ってんでしょ。 Di balik layar, Nyelv ternyata punya andil besar dalam jalannya cerita. Data yang dia temukan membuka tabir penting soal keberadaan Dente. Ini memperlihatkan bahwa Nyelv, karakter pendukung, bisa punya peran sentral dalam cerita.
dan tidak boleh diremehkan. Nyaf menjadi jembatan antara fakta dan konflik. Tanpa dirinya, Grota mungkin tidak akan pernah tahu bahwa Dente masih hidup. Ini adalah momen di mana kita sadar bahwa semua karakter di Gabu itu disusun dengan peran yang punya bobot, sekecil apapun itu. 張り込めろ弟をやったのはお前だったんだな知らないって言ってんでしょ Pembuatan puding ala mode mungkin terlihat sepele, tapi dalam narasi yang penuh ketegangan, ini jadi titik cerah. Soma dan yang lain tetap berusaha menyenangkan Dente, walau situasi sedang gawat. Ini mengingatkan kita bahwa kebaikan kecil tetap bisa hidup di tengah kekacauan. Kontras antara konflik berat dan momen ringan bikin cerita Gabu jadi nggak monoton. Ini juga memperkuat hubungan antar karakter dan kasih napas segar buat penonton. Elemen seperti ini yang bikin Gabu bukan sekedar tontonan aksi, tapi juga punya sisi emosional yang dalam. 張り込めろ弟をやったのはお前だったんだな知らないって言ってんでしょ Episode ke-39 dari Kamen Rider Gabu menghadirkan konflik emosional yang kuat, terutama dalam hubungan antara Grota, Dente, dan Lakia. Dalam berbagai kejutan dan pengungkapan kebenaran, episode ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam series. Selain itu, adanya momen ringan seperti pembuatan puding ala mode memberikan keseimbangan yang menarik dalam cerita. Episode ini menunjukkan bagaimana trauma, kebenaran, dan hubungan antar karakter dapat membentuk jalannya cerita dengan cara yang mendalam dan emosional. Yaitu adalah kesimpulanku dari episode 39 Kamen Rider Gabu. Gimana nih menurut arek-arek? Apakah Grota masih punya harapan buat berubah? Dan Lakia, apakah dia bakal pilih balas dendam atau pengampunan nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau soal pendapatku, Lakia bakal pilih balas dendam ya. Karena dia di episode 40, menurut rumor ini juga, rumornya 100% benar ya, debut final form dari Fram itu adalah di episode 40. Itu benar sekali. Nah, kenapa aku bilang dia pilih balas dendam? Karena dia sudah mencari-cari siapa pembunuh Komel. Ya, satu itu. Yang kedua itu dia tahu karena bekas sabitan dari sabitnya Grota itu mirip seperti luka yang ada di Komel ya. Nah, itu yang membuat pilihanku itu Lakia bakal pilih balas dendam. Dan di episode ke-38 kemarin dia kan juga mengungkapkan ya bahwa balas dendam dan acara lain itu berbeda. Itu salah satu kunci bahwa dia mau balas dendam terhadap yang bunuh Komel. Dan yang kedua, jangan seperti kemarin ya kan. Mungkin ada duel, ini menurutku sih, ada duel antara final form Gabu dan final form Fram, tapi lebih diprioritaskan si Kamen Rider Fram ala mode. Itu menurutku. Kalau menurut kalian gimana? Yang kuharapkan sih koreonya yang keren lah, jangan biasa atau biasa aja. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Kolegaku yang ada di sini, jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.